Oke, salam jumpa Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana cara mengolah nilai yang sudah kita kerjakan atau anak kerjakan. Ini penilaian harian pelajaran 22 dan 23. Kita klik, kita buka. Kita lihat ada anak yang merespon atau menanggapi. Ada 53 anak yang merespon. Nah, kita akan mengolah nilainya. Caranya dengan klik di bagian respon. Tapi ini masih loading. Kita tunggu dulu sebentar. Ya, 53 tanggapan atau respon. Lalu klik bagian kanan ini yang warna hijau bergaris putih untuk masuk ke spreadsheet. Nah, ini spreadsheetnya untuk hasil anak-anak. Ada timestamp, email address, skor, nama lengkap, kelas ya. Identitas ini penting untuk nanti kita membuat secara berurutan. Saya rasakan untuk kelas dengan absen itu penting sekali selain nama. Masih loading. Tunggu sebentar. Ya, sudah jadi. Kita klik file. Setelah kita klik file, lalu lari ke download. Kemudian ke Microsoft Excel. Kita klik. Ya, ini file sedang di-download. Jika selesai, kita bisa langsung masuk ke foldernya. Ya, foldernya lari ke user PC, ke download. Kita lihat. Ya, ada penilaian harian pelajaran 22 dan 23, responnya atau tanggapannya. Kita klik untuk membuka respon ini dalam bentuk Excel. Kita tunggu sebentar prosesnya. Oke, sudah masuk ke Excelnya. Kita perbesar dulu. Sudah buat enable editing. Nah, yang pindah di spreadsheet tadi itu sama ya. Timestamp, email address, skor, nama lengkap, kelas, absen, token. Sekali lagi yang penting bagi saya itu ada kelas dengan absen selain nama ya. Untuk memudah nanti kita membuat pengelompokan. Kita rapikan sedikit sebentar supaya enak dilihat. Oke, kalau sudah, saya rasa kita bisa menghapus dulu jawaban anak-anak ini karena nanti sudah ada terekam juga ya, masih ada terekam di spreadsheetnya. Jadi jangan khawatir jika ada pertanyaan dari anak, jawabannya apa, nanti kita bisa ambil lagi dari spreadsheetnya. Kita hanya ingin mengolah nilainya dulu. Kita lihat. Saya rasa juga email address ini juga tidak perlu ya. Kita bisa hilangkan email addressnya. Kelas, kita scroll ke bawah untuk bagian kelasnya saja, kolom yang kelas. Nah, lalu kita beralih ke data. Kita pilih icon ini untuk mengurutkan dari A ke B lalu ke C. Yang pertama extend selection, jadi semua juga berubah, tidak hanya yang di blok saja.
lalu oke. Nah, sekarang sudah berurutan dari A semua, lalu lanjutkan B semua dan C semua. Kita pisahkan dulu antara A dengan B. Saya buat 2 kolom nanti supaya bisa dikasih judul satu kolomnya, kalau satu kolomnya lagi buat spasi. 2 baris maksudnya ya. Baris pertama untuk judul, baris kedua untuk spasi. Nah, lalu kita urutkan lagi berdasarkan absen dari kelas ini. Ini absennya masih berantakan. Kita blok lagi bagian absennya, angkanya, lalu ke urutan icon yang urutan A, B, Z, lalu klik OK lagi, dan ini sudah berurutan absennya. Nah, ini memudahkan kita nanti untuk melihat absen berapa yang belum mengirimkan tugas. Oke, sudah jadi 3 kelas dengan absen yang berurutan. Kita kasih bagian baru itu nilai. Nah, nanti kita buat rumusnya di home, lalu pilih auto zoom, lalu pilih skor dibagi bobotnya karena 20 dibagi 20 dikali 100, enter. Kita dapatkan angkanya atau nilainya 100. Nah, kita buat semua ke bawah, lalu kita copy sini, kita pindahkan, kita tempel di bagian kelas B, lalu semuanya juga begitu. Nah, dengan apa yang kita lakukan ini, kita sudah mendapatkan nilai anak-anak secara berurutan per kelas dan bahkan per absen. Jadi itulah pentingnya identitas di formulir kita untuk kelas dengan absen, agar memudahkan kita mengelompokkan kerja anak-anak kalau itu kerjaan paralel ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.